Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah di segmen terakhir Bu Deni. Seperti biasa, yang namanya kesuksesan itu nggak mungkin nggak ada omongan miring ya Bu ya. Ini hanya sekedar mungkin untuk meluruskan atau untuk membuat tenang mereka-mereka yang sebenarnya pengen juga mendaftar di Kartu Prakerja. Jadi sebenarnya banyak omongan miring kalau misalnya katanya Kartu Prakerja itu tidak tepat sasaran, karena justru banyak dari mereka yang mendapatkannya itu adalah mereka-mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan sebenarnya, tapi akhirnya mereka bisa mendaftar terus tetap di approve kartu prakerjanya, intinya kayak gitu. Sebenarnya yang terjadi itu gimana sih Bu di lapangan? Maaf, aturan itu memang tidak melarang mereka yang bekerja menjadi pendaftar kartu prakerja. Jadi itu tidak, memang kartu prakerja ini terbuka karena bisa nanti kan itu bisa untuk skilling, reskilling, upskilling. Yang melakukan upskilling atau reskilling kan besar kemungkinan adalah mereka yang sudah bekerja. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, ini aturannya sekali lagi saya tegaskan, itu tidak melarang pekerja itu untuk pekerja aktif itu untuk mendaftar kartu prakerja. Yang kedua adalah ini pasti kan dikaitkan dengan hasil surveinya BPS. Saya sampaikan di sini bahwa definisi bekerja menurut BPS itu adalah selama seminggu terakhir ketika disurvei minimal kerjanya 1 jam. Jadi jangan dipikir bekerjanya itu full time tiap hari atau itu bukan. Jadi bahkan orang yang punya warung misalnya seminggu terakhir tidak buka warungnya itu juga kategorinya bekerja. Jadi jangan hanya kemudian berpikir bekerja artinya full time, enggak. Karena Pak BPS juga mengatakan yang terdampak pandemi itu 29 juta orang pekerja, di mana 24 jutanya itu mengalami penurunan jam kerja. Lah penurunan jam kerjanya itu bisa sampai dengan tinggal 1 jam selama seminggu. Lah nek seminggu itu kerjanya cuma 1 jam. Itu kalau ditanya biasa apakah Anda kerja atau nganggur, mungkin besar kemungkinan ngomongnya orang nganggur. Karena itu di surveinya kita itu menyebutkan 89% itu tidak bekerja. Karena mungkin mereka merasa saya dulunya kerjanya full time, sekarang cuma 1 jam bantu-bantu atau apa. Tapi kalau itu definisinya BPS itu dianggap bekerja. Tapi kalau orang itu menjawab di surveinya kita itu mengatakan tidak bekerja. Jadi kita tidak perlu untuk bentur-benturkan, tetapi sekali lagi secara aturan itu boleh pekerja aktif itu mendaftar kartu prakerja. Meskipun tadi saya sampaikan kalau survei internalnya kita 89% penerima kartu prakerja mengatakan diri mereka itu tidak bekerja ketika mendaftar kartu prakerja. Dan sekarang alhamdulillah 46% sudah mengatakan mereka menjadi karyawan atau wirausaha atau freelance. Nah, terus saya sampaikan juga di sini kabar mungkin baik Reni, bahwa sebesar 1,8% penerima kartu prakerja itu dulunya adalah mantan pekerja migran Indonesia. Terutama adalah dari Singapura dan Malaysia yang mereka mungkin tidak bisa mencari nafkah kembali ke sana. Nah, kemudian bidangnya mereka paling banyak itu hotel, restoran, termasuk kapal pesiar kerjanya. Yang kedua adalah ini yang belum pernah menjadi pekerja migran, ternyata 87% dari penerima kartu prakerja ingin menjadi pekerja migran. Negara tujuan paling besar itu adalah Jepang dan Korea. Nah, dan mereka inginnya juga bekerjanya tidak hanya di bidang tadi hotel, restoran maupun itu, tetapi juga di industri manufaktur. Jadi ini juga saja kartu prakerja bisa kan tadi saya sampaikan menyediakan pelatihan tidak hanya bahasa Inggris tetapi juga bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin juga ada. Nah, ini Bu, terakhir mungkin Bu, ini kartu prakerja di tahun 2021 itu bakalan ada inovasi-inovasi apa lagi Bu mungkin? Ya ini insya Allah ya, ini kan niatan ya. Kami akan berusaha untuk bekerja sama dengan beberapa job platform supaya kemudian lowongan pekerjaan yang ada di job platform itu bisa kemudian tersedia di dashboard dari penerima kartu prakerja. Sehingga misalnya saja Reni sudah selesai pelatihan audio mixing, terus kemudian ada lowongan pekerjaan dari 10 perusahaan mencari orang yang sudah menguasai teknik audio mixing, maka lowongan pekerjaan ini akan ada di dashboardnya Reni, sehingga tinggal klik
teman-teman prakerja kemudian bisa memasukkan lamaran mereka dan sertifikat pelatihan audio mixing ini ke 10 perusahaan itu secara simultan hanya dengan 1 kali submission. Bismillah lah kita lakukan ini. Yang kedua, kami akan berusaha untuk bekerja keras memastikan supaya paling lambat pertengahan di semester 2 pelatihan offline itu sudah bisa diadakan. Sebenarnya bukan tentang pelatihannya yang sulit, Reni, tetapi bagaimana kita memastikan kalau yang dapat prakerja ini adalah Reni, yang datang adalah Reni, bukan saya betul. yang dikasihin vouchernya Reni. Jadi kan kita harus melakukan autentifikasi bahwa yang datang adalah Reni. Karena itu kita harus mengembangkan mobile app. Kemudian yang kedua kita harus mengembangkan QR code. Kita harus menggunakan kemudian ini GPS. Bahwa Reni itu betul-betul ada di lembaga pelatihan itu. Karena ini kan duitnya negara ya. Kita harus hati-hati tidak terjadi fraud lah, semaksimal mungkin kita upayakan. Demikian ya, bismillah, mohon doa. Bismillah Bu, bismillah. Iya, ini saya jadi makin semangat sih Bu dengar penawaran di tahun 2021 udah makin keren aja gitu kan. Ya, itu semakin digital semakin terasa gitu, 4.0 juga semakin terasa banget gitu. Terakhir dong Bu, ajak buat para pemirsa TV-mu gitu yang memang pengen ikut untuk mendaftar kartu prakerja untuk biar semangat gitu Bu di pandemi seperti sekarang. Teman-teman, saya ini bukan orang yang beragama dengan baik, tapi pertama adalah Allah itu meninggikan derajat orang yang berilmu. Jadi kalau mendaftar prakerja, carilah ilmunya, bukan uangnya. Meskipun uang itu ya dapat lumayan, tapi carilah ilmunya. Yang kedua, ini kan pendekatannya adalah pakai end-to-end digital. Itu membutuhkan digital literasi, dan digital literasi itu artinya teman-teman harus membaca petunjuk yang ada di internet dengan baik. Jadi saya berharap ini juga tuntunan dari agama, bahwa kata pertama adalah iqra, bacalah. Jadilah generasi pembaca, jangan generasi pendengar. Dan kemudian kalau ada kekurangan sana sini, bersabarlah. Insya Allah ini masalah itu nanti tinggal menghubungi kontak center kita. Ini sudah ada email, sudah ada telepon yang itu toll free, tidak ada tarikannya atau fee-nya. Jadi yang bayar teleponnya adalah kami, dan yang selanjutnya juga sudah ada live chat. Jadi bisa chatting pertama dengan robot, habis itu tentu saja dengan petugas kalau pertanyaannya sudah sangat rumit. On top dari itu teman-teman bersabar karena penerima kartu prakerja itu kan tahun ini hanya 5,6 juta yang daftar 43 juta orang. Nah, atau sepertiga dari angkatan kerja Indonesia. Jadi peminatnya sangat besar, semua orang butuh, semua orang juga ingin mendapatkan pelatihan, kami mengerti, tapi kami dibatasi oleh anggaran. Jadi kami mengikuti kebijakan dari Kemenko Perekonomian dan pemerintah, ini akan dapat anggaran berapa, tapi kalau itu kemudian biaya pelatihannya jadi makin mahal, ya berarti penerimanya harus legowo, memang akan lebih sedikit gitu. Nah, siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat, kami tidak ada yang namanya pilih kasih atau apa, tidak ada preferensi golongan tertentu, tidak ada. Jadi teman-teman mohon untuk kemudian ya untuk bersabar dan kemudian bisa yang katakanlah lebih leluasa berempati kepada yang kekurangan atau terhimpit kesulitan. Begitu Reni. Bersabar dan untuk tetap saling support ya sesama, karena bagaimanapun juga ini kan bukan hanya untuk memajukan diri sendiri, tapi sebenarnya adalah untuk memajukan bangsa gitu. Ketika ada satu usaha yang bisa maju dan akhirnya bisa justru membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, kan akhirnya saling simbiosis mutualisme gitu. Nah, terima kasih Bu Deni. Ini saya mau terakhir juga ke Bang Mukhoir, harapannya nih Bang, kalau misalnya seandainya kartu prakerja bisa kita bekerja sama terhadap Muhammadiyah. Oke, makasih Mbak Reni. Kami berharap tahun 2021 itu kita sudah buat MOU dengan program kartu prakerja ini. Saya kira juga cukup intens sudah mulai. Selain di TV-mu, juga teman-teman tim program kartu prakerja itu kan juga sudah mulai masuk ke sosialisasi ke Lasismo, ke Pemuda Muhammadiyah, tapi itu harus intensif dilakukan, sehingga mungkin akhir tahun atau awal tahun kita bisa kerjasama dengan Muhammadiyah. Hanya yang kita harapkan tadi kan kita berharap kita masuk dalam ekosistem tadi.
tentu ekosistem ini inklusif, terbuka bukan saja untuk captive market Muhammadiyah atau Aisyah, tapi juga untuk masyarakat umum. Jadi seperti yang ada dalam ekosistem itu, kami siap, infrastruktur kita juga siap kerjasama, karena beberapa pilar-pilar yang disebutkan tadi, ada lembaga pelatihan, asesor juga kita sudah sudah siapkan. Jadi sebenarnya sudah settle, tinggal mungkin diadaptasi dengan program dari kartu prakerja tadi. Kemudian kalaupun kita bicara captive market internal, itu cukup banyak, ya cukup banyak. Mahasiswa, murid, macam-macam kita bisa terlibat atau berpartisipasi. Saya kira kita sekali lagi welcome dengan program ini, apalagi tadi saya sudah kutip teologi Al-Ma'un, teologi melakukan pembelaan, memberdayakan, mengadvokasi terhadap saudara-saudara kita, anak bangsa yang mengalami marginalisasi karena sistem yang ada atau suasana yang ada. Maka sekali lagi kita harus bela mereka, angkat derajat mereka. Saya kira demikian Mbak Reni. Masya Allah. Terima kasih Pak Muhayyad. Iya, ini saya bantu doa aja dari sini. Semoga benar-benar terrealisasi dan pada akhirnya kita semua win-win solution gitu. Kita semua bisa mendapatkan manfaat dan syafaat dari kartu prakerja ini. Terima kasih kepada Bang Muhayyid, terima kasih juga kepada Bu Deni atas waktu dan kesempatannya pada hari ini, dan semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ke depannya tentang bagaimana nih kartu prakerja di tahun 2021. Untuk itu juga terima kasih kepada pemirsa TVMU yang telah menyaksikan program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jangan lupa untuk menyaksikan program kami di waktu dan jam yang sama. Saya Raini Risi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.